Ayo kita belajar firman Tuhan. Kita buka Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Saya pelan-pelan dulu. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak asing dengan tantangan, dengan pertanyaan, dengan ajakan, dengan himbauan, dengan nyanyian, dengan pujian, dengan doa. Mengasihi Yesus, mengasihi Yesus. Betul nggak saudara? Bahkan dalam hidup kita sehari-hari, kalimat itu sudah terlalu biasa kita ucapkan. Mengasihi Yesus, mengasihi Yesus. Tapi pernahkah kita menyadari apa hakikat atau inti sesungguhnya dalam mengasihi Yesus? Saudara, saya percaya dalam kehidupan ini orang itu selalu minta bukti, betul? Apa-apa selalu minta bukti, apa-apa selalu minta bukti. Nah, dalam hidup ini yang dibuktikan oleh kita kepada Bapa di surga kalau kita mengasihi Dia, ternyata sangat sederhana. Enggak muluk-muluk, enggak berlebih-lebih, enggak macam-macam, cuma satu, menuruti firman. Coba bayangkan, begitu simpel, begitu sederhana. Tapi secara fakta, hanya sekedar mengerti kata menuruti firman-Ku, itu agak abstrak, agak sulit dimengerti. Karena apa? Kita juga semuanya tahu. Maaf, jangan tersinggung kalau saya katakan kalimat ini. Semua kita pasti akan tahu bahwa hanya sekedar kita melakukan sesuatu atau dalam perbuatan kita, tindakan kita sehari-hari, pasti orang juga masih belum bisa percaya. Betul enggak? Ini bukan cuma mengasihi seseorang, untuk apa saja. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak kemunafikan yang terjadi dalam kehidupan ini. Nah, maka itu ayat ini menerangkan kepada kita bagaimana bentuk konkret menuruti firman-Ku itu. Ternyata Tuhan tidak minta pertama kali itu dari tindak tanduk kita atau kelakuan kita atau perbuatan kita. Tidak. Lihat yang dikondisikan Tuhan di ayat ini. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Sampai sini pun kita masih belum bisa melihat jelas seberapa jauh bentuk ini. Kalau ditanya begini, apakah saudara percaya Bapa di surga mengasihi saudara? Jawabnya pasti. Percaya. Betul tidak? Nah, pernahkah saudara menyadari bagaimana bentuk konkret kalau Papa itu mengasihi kita? Ngerti maksudnya? Oke, aku percaya Papa mengasihi aku. Aku percaya. Saya percaya semua kita pun ditanya akan seperti itu juga. Tapi pernahkah kita sadar bentuk konkretnya bagaimana? Sempat kan? Apa? Masih bisa bernafas. Terlalu umum. Tapi tidak salah, itu betul. Tapi terlalu umum. Apa? Apa bentuknya Papa mengasihi kita? Ayo cepat mikir. Apa? Mengasihi Yesus buat kita. Betul. Tapi juga masih terlalu umum. Yang secara pribadi untuk masing-masing kita, apa sih bentuknya? Bapa mengasihi aku itu apa? Masih hidup? Ya sama, bernafas tadi, umum juga. Ayo, ini hal yang apa? Salib. Salibnya diapakan maksudnya? Darahnya, oh ya, karena salibnya karena darah Yesus. Betul. Tapi juga masih terlalu umum, saudara. Yang secara individu, secara pribadi. Kira aja balik, kalau saudara mengasihi seseorang, apa yang saudara buat atas orang itu? Menerima darahnya, iya. Memberi, menyenangkan dia. Saudara, hanya ada satu hal yang membuat kita tidak bisa menyenangkan dia. Bukan 3, bukan 4, 1 saja. Catat, ketika kita menyenangkan diri kita sendiri. Betul tidak? Ketika kita menyenangkan diri kita sendiri, saat itu kita pasti tidak bisa menyenangkan Tuhan. Sama seperti orang yang lagi jatuh cinta.
Kalau dia lagi menyayangi diri sendiri, nggak mungkin dia bisa menyayangi orang dia berkata sayang. Dia lagi fokus pada dirinya sendiri kok. Betul? Nah, mari kita tanya. Kalau kita tahu, karena itu jawaban kita kalau ada orang tanya, apakah kamu percaya Bapa mengasihi kamu? Oh iya. Nah, bentuk konkretnya itu apa? Bentuk konkretnya adalah semua orang yang mengasihi seseorang, dia pasti akan menunjukkan sesuatu yang dia senang. Waktu itu saya sering berkata kepada anak-anak muda, saya pernah tahu nggak, orang yang paling kreatif itu adalah orang yang jatuh cinta lagi nggak punya duit. Coba renungkan dia atau tidak. Kenapa kreatif? Ayo jawab, kenapa? Orang jatuh cinta nggak punya duit kok bisa kreatif? Apalagi kalau pas yang dicintai lagi ulang tahun, nggak ada duit lagi, betul? Pasti kreatif. Itu tali sepatu aja jadi hadiah tuh bisa. Kalau segi bekas bisa jadi hadiah juga mungkin. Ngerti? Nah, apa kreativitas kita dalam mengasihi Papa? Kalau kita tahu dia mengasihi kita. Nah, kita tahu menyenangkan dia, saudara. Itu bukan melayani dia loh. Enggak. Menyenangkan dia itu melakukan apa yang dia mau dalam hidup kita. Oke, saya teruskan dulu, jangan ditutup. Ada yang lebih hebat lagi dari itu. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara, temukan kebenaran ini. Satu-satunya ayat dalam Alkitab, ya. Cuma ini, satu-satunya ayat dalam Alkitab yang menyatakan tiga pribadi itu. Kami datang dan diam. Kami itu Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Itu cuma ayat ini, saudara. Saudara, 5 Desember kemarin, ada yang ke Gramedia tidak? 5 Desember kemarin hari Sabtu. Dan Gramedia, saya nggak ada. Hari itu seluruh Gramedia se-Indonesia dari Papua sampai ke Aceh itu launching satu buku yang hebat sekali. Judulnya The Shack. Tetap pakai bahasa Inggris, Shack-nya SHACK. Saudara, saya baca buku itu hanya dalam waktu 2 hari. 400 sekian halaman habis, nggak bisa berhenti saya baca buku itu. Wih, saya kagum sekali. Saya masukkan ke Facebook untuk orang datang hari itu. Minggunya saya telepon ke pencetaknya di offset. Laporan singkat dalam satu malam itu seluruh Indonesia laku hampir 2000 buku. Saya anjurkan terus di luar negeri itu jadi kontroversi lah buku itu. Jadi kisahnya secara umum itu novel sebetulnya, bukan kisah nyata, tapi umum terjadi. Seorang yang kecewa dengan Tuhan. Karena anaknya diculik terus dibunuh. Anak perempuan bungsu umur 5 tahun. Dia marah dengan Tuhan. Nah, istrinya itu itu satu-satunya buku yang saya pernah baca. Tuhan dipanggil Papa oleh istrinya. Nah, dalam keadaan dia kecewa, tahu-tahu di kotak suratnya itu ada surat, tapi tanpa perangko. Tidak ada nama pengirim, nama dia, singkat pendeknya. Temui aku weekend depan di The Shack. Nah, The Shack itu tempat jenazah anak ini, bukan jenazah, bekas-bekas pembunuhan ditemukan. Terus ditandatangani Papa. Nah, dia berkata, ini pasti guyon ini. Karena Papa, itu yang saya tahu cuma Tuhan, dan itu hanya istri saya yang manggil. Tapi nggak mungkin kalau Tuhan kirim surat kepada saya, lewat mana? Dalam perkiraan dia ini pasti pembunuh anak saya lagi mau cari saya. Wah, di situ dia bergumul pergi atau tidak. Itu hari Rabu dia terima surat itu dan dia Jumat harus berangkat. Akhirnya dia putuskan pergi. Nah, ketika dia sampai ke gubuk itu, ternyata Tritunggal ini berbentuk manusia. Dia kaget, gubuknya sudah berubah. Kok ada orang masak, kok ada orang ribut. Nah, terus dari 3 itu ada satu perempuan hitam, orang Afrika, pakai rok memang perempuan.
Dia menyamakan diri, aku papa. Ah, bagaimana kau papa perempuan begitu?